Bab 800. Dia harusnya orang baik. Setelah Nina Artavia memimpin sekelompok besar anggota dari Trisancha untuk pergi, Brian Adam ditinggalkan bersama Kenzi. Saat ini, sopir Brian sedang duduk di ruang makan dengan hidung memar dan wajah bengkak, menangis haru sambil makan semangkuk mie instan. Ya, saat ini sopir Brian sebenarnya sedang duduk di dapur rumah Kenzi, menghadap Kenzi, makan mie instan panas dengan air mata berlinang. Sopir itu pertama-tama dipukuli sampai mati oleh saudara laki-laki Trisancha, dan kemudian ditangkap oleh Sister Nina dan yang lainnya, berlutut di lantai rumah Kenzi dan ketakutan sampai mati. Jika dia tidak dibunuh, dia pasti akan dikuliti. Tapi dia tidak menyangka Kenzi sama sekali tidak mempermalukannya. Alih-alih mempermalukannya, dia bahkan membantunya mengatakan beberapa hal baik kepada Sister Nina, sehingga dia tidak akan mengganggunya setelah ini. Lalu Kenzi mengundangnya untuk duduk dan makan mie bersama. Brian Adam benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan Kenzi. Pada saat ini, dia berpikir dengan air mata, Tuan Kenzi yang muda dan tampak lembut ini seharusnya orang yang sangat baik. Jangan khawatir, kamu bisa makan perlahan. Ada juga acar di sini, kamu bisa menyesuaikan rasanya. Kenzi mengambil acar kecil dengan sendok dan memasukkannya ke dalam mangkuk mie. Brian Adam hendak meneteskan air mata lagi, memandangnya, dan berkata dengan emosional, Tuan Kenzi, mengapa Anda tidak memukul dan memarahi saya? Jelas saya ingin mencelakai Anda. Pertama menaikkan ongkos taksi Anda, lalu datang kepada Anda 2 kali berturut-turut, saya bahkan ingin memukul Anda setiap hari, mengapa Anda membiarkan saya pergi dan memperlakukan saya dengan sangat baik? Ini hanya semangkuk mie instan, bukan makanan mewah. Kenzi berkata dengan ringan. Kemudian, dia menyalakan korek api dan rokok, lalu melanjutkan dengan santai, jika mengatakan bahwa saya memperlakukan Anda dengan baik, itu mungkin karena Anda sangat mirip dengan teman-teman yang dulu saya kenal. Kebanyakan teman yang saya kenal sebelumnya adalah orang-orang seperti Anda. Beberapa dari mereka mendirikan warung pinggir jalan dan beberapa mengemudikan taksi. Beberapa dari mereka, seperti Anda, pernah berada di jalanan hitam sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka seperti Anda sekarang. Mereka tidak muda lagi, tidak bisa melakukannya dengan baik, hidup tidak berjalan dengan baik, dan terkadang mereka bahkan melakukan beberapa hal bodoh dan sangat bingung tentang jalan hidup. Kata-kata ini sepertinya berbicara tentang teman Kenzi tapi membangkitkan resonansi yang kuat di hati Brian Adam. Dia dengan cepat meletakkan sendoknya, sedikit bersemangat, dan setuju, Tuan Kenzi, Anda benar sekali. Teman-teman yang Anda kenal sungguh persis sama denganku. Aku pernah berada di jalanan sebelumnya, dan aku adalah tipe orang yang berani maju, tapi aku menemukan bahwa bagaimanapun aku berani bertarung, aku selalu tidak lebih baik dari yang lain. Adik laki-laki yang saya bawa ke klub semua mengenakan jas sekarang, tapi saya satu-satunya yang hanya bisa menjaga gerbang bar dan masuk penjara. Saya semakin tua dan tidak ingin mati cepat, kemudian, saya meninggalkan klub dan melakukan banyak hal, tetapi saya tidak dapat melakukannya dengan baik di setiap pekerjaan, dan bahkan tidak bisa bertahan di satu pekerjaan untuk waktu yang lama. Saya sudah setengah mati selama bertahun-tahun, dan saya bahkan tidak punya istri. Saya benar-benar bingung. Brian Adam terdiam setelah mengucapkan kata-kata ini, dan mendesah untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Kenzi memandangnya, lalu mengambil sebatang rokok dan menyerahkannya kepadanya. Setelah Brian Adam merokok setengah batang, suasana hatinya berangsur-angsur kembali normal. Kemudian dia memandang Kenzi dan berkata dengan hati-hati, Tuan Kenzi, ada sesuatu yang saya tidak begitu mengerti. Tentang ongkos taksi, saya sangat kasar kepada Anda saat itu, tidak hanya memeras Anda, tetapi juga memperlakukan Anda dengan sangat kasar. Tapi kemudian, saat aku pergi, kamu tampak. Kenzi menyalakan abu rokok dan berkata, Anda mungkin ingin bertanya, apakah saya melakukan sesuatu kepada Anda saat itu, sehingga Anda selalu gagal dengan apa yang Anda lakukan untuk sementara waktu, dan Anda sangat tidak beruntung, bukan? Ah, ya, Tuan Kenzi, saya hanya ingin tahu jawabannya. Brian Adam menatapnya dengan penuh harap, berpikir dalam hati, Tuan Kenzi ini jelas orang yang baik, jadi dia seharusnya tidak terlalu jahat, kan? Selain itu, dia dapat membuat pihak lain tidak beruntung hanya dengan melakukan beberapa trik. Bahkan Master Headdown yang paling kuat di Pulau Hong Kong tidak dapat melakukan hal ajaib seperti itu.
Adakah kemungkinan Tuan Kenzi muda di depannya memiliki kekuatan supernatural? Tentu saja, ini hanya tebakan yang sangat sederhana di dalam hatinya. Lagi pula, semua orang di dunia mendambakan segalanya menjadi indah, dan Brian tidak terkecuali. Dia sangat berharap hal-hal sial yang terjadi padanya, itu hanya sebuah murni kebetulan, atau itu hanya murni kesialan, dan itu bukan karena Kenzi menggunakan trik untuk menipunya. Namun selanjutnya, Kenzi langsung menusuk pikirannya dengan kata-kata lugas. Alasan mengapa kamu begitu sial akhir-akhir ini adalah memang karena aku. Aku menggunakan metode rahasia untuk mengganggu keseimbangan keberuntunganmu, yang membuatmu sangat sial dan bernasib buruk. Bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda tidak dapat mengerti, jadi Anda hanya dapat dengan mudah memahami bahwa saya seperti master atau penyihir misterius di wilayah Pulau Hong Kong Anda, menggunakan semacam trik yang tidak fatal, tapi cukup untuk memberimu pelajaran yang mendalam. Brian Adam membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, matanya setengah tidak percaya. Kenzi tahu bahwa dia kaget dan curiga di dalam hatinya, dia tersenyum, mematikan puntung rokok dan berkata, kamu, Brian Adam, dulu dijuluki dan dipanggil Brian Botak oleh orang lain, dan sekarang kamu dijuluki sopir Brian. 3 generasi leluhur Anda semuanya bekerja sebagai juru masak, dan kakek buyut Anda telah menjadi koki kerajaan sebuah dinasti kuno, dan skillnya sebenarnya samar-samar diwarisi olehmu. Dan bukannya kamu tidak punya istri. Kamu seharusnya punya istri baru-baru ini, tetapi kamu bercerai 2 kali dalam waktu singkat. Kamu berencana untuk menikah lagi dengannya kali ini, tetapi dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Wanita itu tidak baik. Meskipun membuatmu merasa malu karena dia mencampakkanmu, itu bukan hal yang buruk. Karena wanita itu pada dasarnya tidak bermoral dan telah memberimu banyak selingkuhan. Pertama kali aku melihat wajahmu aku sudah tahu bahwa wanita yang dekat denganmu sering tidur dengan pria yang berbeda. Dia termasuk jenis wanita yang meregangkan kakinya ketika dia melihat pria kaya. Bisa dikatakan penuh dengan kotoran. Brian Adam ngeri ketika dia mendengar Kenzi mengatakan ini. Bab 801. Kapitalis jahat dan antek miskin. Tuan Kenzi ini seperti dewa yang turun ke bumi. Dia memang menikah, bercerai, menikah lagi, bercerai lagi, dan berencana untuk menikah lagi dengan istrinya. Kenzi tahu keburukan keluarga semacam ini dengan sangat jelas, dan dia juga tahu bahwa istrinya adalah seorang wanita jalang, dan dia juga tahu itu kakek neneknya pernah menjadi koki kerajaan. Ini. Bahkan kakak laki-lakinya tidak tahu rahasia pribadi ini. Apa Tuan Kenzi di depannya jika dia bukan dewa? Tuan Kenzi, Anda benar-benar dewa. Sopir Brian dengan cepat berlutut di tanah, membungkuk dan berkata, Tuan Kenzi, tolong ambil tindakan untuk menghapus trik itu, saya tidak mau berada dalam masalah dan kesialan lagi. Kenzi mengangguk dan berkata, iya. Dia mengambil cangkir tehnya dan meniup, tetapi selama periode waktu ini, Anda harus terlebih dahulu mematuhi perintah saya tanpa syarat, yaitu melayani saya secara gratis, dan jadilah pelayan saya. Apa? Menjadi pelayan? Brian Adam tampak bingung dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Kenzi tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan terus minum teh dengan santai. Anda punya taksi, dan Anda orang lokal, dan informasi Anda sangat lengkap. Kuncinya adalah saya tahu keterampilan memasak Anda cukup bagus, seharusnya dipengaruhi oleh keluargamu sejak kamu masih kecil, jadi sudah diputuskan, kamu akan menjadi pelayanku di masa depan. Kamu harus memasak untukku dan menjalankan tugas untukku. Anda melakukan apapun yang saya ingin Anda lakukan, dan Anda harus berada di sana ketika saya memanggil Anda. Anda harus bekerja keras, dan Anda harus membayarnya sendiri. Brian Adam bergidik, dan setelah waktu yang lama, wajahnya menjadi pucat dan berkata, tapi. Tidak ada kata tapi, sudah diputuskan. Kenzi meletakkan cangkir tehnya, seperti orang jahat. Seperti kapitalis dari kelas pengeksploitasi, dia membungkuk dan menunjukkan senyum gelap. Lagi pula, ketika Anda menipu uang saya mengingatkan Anda bahwa orang yang dengan sengaja memanfaatkan orang lain akan sering membayar lebih. Ini. Brian Adam menatapnya dengan bodoh, benar-benar linglung. Saat berikutnya, Brian Adam menunjukkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Dia merasa sangat bodoh. Awalnya dia terharu, dan setelah makan semangkuk mie instan darinya, dia merasa Kenzi orang yang baik.
Tapi sekarang sepertinya dia hanyalah seekor babi. Bryan Adam meratap di dalam hatinya. Dengan pelayan yang bisa dieksploitasi sesuka hati, hidup Kenzi akan jauh lebih nyaman. Pada siang hari, sopir Bryan datang tepat waktu untuk memasak, dan dia akan membeli sayuran dengan uangnya sendiri. Setelah Kenzi makan dengan nyaman, sopir Bryan akan bertindak seperti pelayan dan membersihkan rumah untuknya. Tentu saja keterampilan memasaknya masih sangat bagus. Terkadang setelah Kenzi puas dengan makanannya, dia akan duduk bersamanya untuk istirahat, merokok, mengobrol, mencoba mencerahkannya, dan menghibur hatinya yang terluka. Misalnya, Kenzi sering mengatakan kepadanya, penderitaan adalah berkah. Jangan membayangkan diri Anda sebagai pelayan, tetapi bayangkan diri Anda sebagai pekerja keras yang hidup yang melayani orang-orang dengan sepenuh hati. Semua yang Anda lakukan sekarang adalah perbuatan baik. Selama Anda bertahan, Anda akan dengan senang hati membantu orang lain. Semangat Anda akan pasti menumpuk berkah untukmu. Setiap kali Kenzi menyadarkannya, Bryan Adam sering kali ingin menangis lagi dan lagi. Dia sangat ingin bertanya kepada Kenzi, jika ini dianggap keberuntungan, bisakah dia pergi ke tempat lain untuk melakukan perbuatan baik ini? Atau melayani orang kaya lain yang membayarnya? Mengapa melayani Anda disebut mengumpulkan berkah? Tetapi dia tidak berani berbicara itu di depan Kenzi, dan dia tidak berani memiliki sedikit pun gagasan perlawanan atau sabotase negatif, karena dia sudah tahu bahwa Kenzi terlalu menakutkan. Dia tidak hanya menyimpan dendam tapi juga punya trik jahat, sudah pasti mustahil untuk menang. Sopir Bryan seringkali hanya memiliki penyesalan, jika saya tahu ini, mengapa repot-repot mencari masalah dengannya dulu? Dia seharusnya tidak mengambil keuntungan darinya pada saat itu, dan seharusnya tidak memeras lusinan dolar untuk ongkos mobil itu. Selain untuk memasak, tentunya Kenzi akan sering menggunakan taksinya, toh gratis. Kenzi akan menyuruhnya mengantarnya dengan mobil saat dia bebas, dan berkeliling. Akrab dengan lingkungan geografis Pulau Hong Kong, bisa juga dikatakan mencoba peruntungannya, untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa petunjuk tentang ibunya dan Jayden Blue. Setelah berhari-hari berturut-turut, hati Bryan Adam yang terluka berangsur-angsur mati rasa. Nasib ini seperti pemerkosaan. Jika tidak bisa menolak, Anda sebaiknya berbaring dan membiarkan diri berbaring telentang. Mungkin Anda akan terbiasa. Sore ini, sopir membeli sayuran seperti biasa dan datang ke apartemen Kenzi. Dia hendak memasak, tetapi dia mendengar telepon rumah di ruang tamu berdering. Tuan Kenzi, apakah Anda ingin saya menjawab panggilan itu untuk Anda? Kenzi kebetulan sedang mandi, jadi sopir Bryan berteriak ke arah kamar mandi dengan sangat sadar. Yah. Setelah beberapa hari pelatihan terus-menerus, sopir Bryan sepertinya sekarang semakin mirip pelayan. Yah, seperti pelayan. Kamu menjawabnya untukku, tanyakan siapa pihak lain. Kenzi menjawab, sedikit bingung, hanya sedikit orang yang tahu nomor telepon di apartemennya, siapa yang menelepon. Setelah dia keluar dari kamar mandi, dia melihat ekspresi terkejut Bryan Adam, seolah-olah dia melihat monster, menatapnya dengan aneh. Ada apa? Ada apa? Kenzi bertanya dengan cemberut. Bryan Adam buru-buru berkata, Tuan Kenzi, telepon barusan dari Sheila Hughes, putri tertua dari keluarga Hughes. Dia berkata di telepon bahwa dia ingin mengundang Anda makan malam, dan katanya Anda sudah berjanji padanya untuk makan bersamanya dan dia juga berkata, kamu tidak boleh menolak. Ternyata ini masalahnya. Kenzi mengangguk, dan sambil menyeka rambutnya dengan handuk kering, dia duduk dan berkata, dimengerti, kamu tidak harus memasak makan malam. Dia memang berjanji pada Sheila Hughes untuk makan, jadi ayo makan. Bryan Adam datang dan bertanya dengan ramah, Tuan Kenzi, apakah Anda kenal dengan gadis itu? Apakah Anda berkencan dengannya? Kenzi mendongak, dan bertanya-tanya, persetan dengan kencan. Kenapa aku harus memilih kencan dengannya? Bryan Adam membuka matanya lebar-lebar dan berkata, Tuan Kenzi, Sheila Hughes adalah wanita tertua dari keluarga Hughes. Dia sangat cantik dan sangat kaya, dan dia sering ditampilkan di surat kabar. Ada banyak tuan muda kaya yang ingin menjemputnya. Bagaimana bisa kamu tidak mengambil kesempatan? Kamu harus menemukan cara untuk memilikinya. Pergilah. Kenzi menendangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melanjutkan membersihkan rambutnya dengan handuk kering. Bryan Adam menggosok pantatnya yang sakit, tidak mau berdamai. Dia mencondongkan tubuh ke depan untuk membujuk, Tuan Kenzi, saya mengatakan ini untuk kebaikan Anda sendiri.
Jika Anda bisa mendapatkan gadis cantik seperti Nona Sheila, dengan kekayaan dan statusnya, Anda dapat menyelamatkan diri Anda dari kerja keras selama 100 tahun. Keluar. Tendangan lain datang, dan sopir Brian melolong dan hampir jatuh. Dia harus bersembunyi lebih jauh, tidak berani lagi mengatakan apa-apa. Brian Adam menggosok pahanya dan menatapnya dengan mata sebal, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ada wanita cantik tapi dia tidak ingin menggodanya. Mungkinkah Tuan Kenzi ini gay? Kenzi tidak repot-repot berbicara dengannya, mengenakan pakaiannya dengan santai, dan kemudian berjalan keluar pintu dan berkata, "Ayo pergi makan bersama." Brian Adam tidak tahu, jadi dia mengikutinya dan berkata, "Nona Sheila mengundang Anda untuk makan malam, bukankah tidak pantas jika saya ikut pergi? Kalian berdua saja, itu kesempatan yang luar biasa, jika saya ikut, maka Anda benar-benar tidak punya kesempatan untuk menyerang. Berhentilah mengoceh, cepat turun." Brian Adam belajar menjadi pintar kali ini, menganggap bahwa Kenzi akan menendangnya lagi. Dia buru-buru bersembunyi di lift, menutup mulutnya rapat-rapat, dan tidak mengatakan apa-apa lagi.